Seret dia. Lepaskan! Lepaskan aku! Ayo! Lepaskan! Lepaskan aku! Ayo! Kalian ini siapa? Dan apa yang kalian inginkan dariku? Apa? Sesambatlah pada Ratu Kidul. Panggil dia kemari. Itu yang kami inginkan, Guntur Prahoro. Oh, jadi kalian menantangnya? Hah? Iya, panggil dia. Panggil Ratu Kidulmu. Ikat dia. Tidak salah lagi. Mereka pasti dari Setro Gondopahit. Iya, Raden. Kalau begitu kita bagi tugas. Saya dan Roro Denok menghajar para prajurit mayat. Paman Tapak Dento dan Kak Prakoso membebaskan sang begawan dan para cantriknya. Di pesisir selatan yang sunyi, Sang Ratu Kidul memberi amanat penting kepada keponakannya, Bagus Seturodipo, dan calon istrinya, Roro Denok, seorang pendekar wanita yang dikenal keberaniannya. Mereka ditugaskan menyelamatkan seorang pertapa suci yang ditawan segerombolan lelembut jahat. Dalam misi ini, mereka ditemani Tapak Dento, pengikut setia Sang Ratu Kidul, yang dengan cermat mengamati gerak-gerik musuh dari balik kegelapan malam. Mereka menanti waktu yang tepat untuk melancarkan serangan, membebaskan sang pertapa, dan menghancurkan kekuatan hitam yang mengancam kedamaian. Kabur! Terima kasih. Kalian telah menolong saya. Tapi, siapakah mereka berdua itu? Rasa-rasanya saya belum pernah bertemu. Ini Raden Bagus Torodipo, putra Dewi Nawangsari Sang Begawan. Dan yang di sebelahnya, Roro Denok, calon istrinya. Oh. Gembira sekali aku bisa bertemu dengan putra dan calon menantu Ratu Segorolor. Tolong sampaikan rasa terima kasihku pada bundamu Ni Dewi Nawangsari. Dan sampaikan juga pada Ratu Kidul. Sebenarnya siapa pembuat musuh pertapaan ini? Sendiko Dawu Sang Begawan. Ini benar-benar di luar perhitungan. Aneh. Kalau segala kerusuhan, dari Segorolor sampai Sabto Samudra dalangnya ternyata adalah Ratu Gedeng Permoni. Kenapa? Kanjeng Ratu, saya kira rasa kesal lah yang membuat Ratu Gedeng Permoni menjadi ngawur seperti itu. Rasa kesal? Iya, Kanjeng Ratu. Karena Tugu Wasesa berhasil kita rebut kembali dari tangannya. Iya. Pendapatmu bisa dibenarkan. Tapi menurutku ada sesuatu yang lebih besar di balik kerusuhan-kerusuhan yang ia buat. Yang sudah jelas, dia ingin menguasai Segorolor. Tapi kami mampu mempertahankannya. Dia memang perusuh. Tapi kelihatannya di balik ini ada tujuan lain. Kanjeng Ratu, kalau boleh saya bicara, mohon izinkan saya menyampaikan pendapat. Bicaralah. Ratu Gedeng Permoni sengaja membuat kerusuhan di sana-sini di wilayah Segorolor, agar Kanjeng Ratu sibuk dengan apa yang terjadi di sini, dan lupa dengan apa yang kini terjadi di Laut Kidul. Tapak Dento, pantaskah kamu berbicara seperti itu dan didengar oleh adikku Dinda Dewi Nawangsari? Dan pantaskah pendapatmu didengar oleh para senopati Segorolor? Mohon maafkan saya, Kanjeng Ratu, kalau bicara saya agak kebablasan. Tapi mohon diketahui, Kanjeng Ratu, bahwa saya bisa berpendapat begitu karena saya punya alasan yang kuat. Jangan teruskan bicaramu. Aku tidak mau adikku Dinda Dewi Nawangsari tersinggung untuk yang kedua kalinya. Biar Yunda, biar Tapak Dento Di kedalaman samudera, Sang Ratu Kidul tengah berunding dengan Pati Tugu Wasesa dari Kerajaan Laut Jawa. Wajah Tugu Wasesa yang penuh amarah menegaskan keseriusan ancaman yang ditimbulkan oleh Ratu Gendeng Permoni, penguasa lautan yang haus kekuasaan.
Jika ancaman ini dibiarkan, malapetaka besar akan datang, ujar Tugu Wasesa. Sang Ratu Kidul menyadari bahwa tak ada jalan lain selain mempersiapkan diri menghadapi pertarungan besar demi menjaga keseimbangan alam. Ini aneh. Ini pasti ulah Ratu Gedeng Permoni lagi. Jangan khawatir, Dinda. Aku sendiri yang akan menghadapi. Yunda, apa yang akan Yunda lakukan? Tapak Dento, Karang Prakoso, Sendiko Dawu Kanjeng Ratu. kalian ikut aku. Sendiko Dawu. Mungkin apa kata Tapak Dento benar. Ratu Gedeng Permoni telah membuat Yunda Ratu sibuk dengan masalah yang menimpa Segorolor. Tidak haruskah kita ikut keluar menyusul Yunda Ratu? Menurut Nanda tidak perlu, Bunda. Kenapa? Lebih baik kita bertahan di sini, Bunda. Siapa tahu ribut-ribut di luar hanya siasat Ratu Gedeng Permoni untuk menerobos masuk keraton Segorolor. Iya, Nyi Ratu. Saya kira pendapat Raden Bagus Torodipo benar. Kita harus bertahan. Izinkan kami untuk mengatur para prajurit agar mereka tetap bersiaga, Kanjeng Ratu. Lakukan. Pamit mundur, Nyi Ratu. Pamit mundur. Silahkan. Kanda, kapan kita ke Randu Alas? Secepatnya, Dinda. Setelah pendadaran Pandegaka Temunggungan selesai. Kapan itu? Hari ini dan besok pendadaran masih berlangsung. Setelah itu baru kita berangkat. Dinda sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Juragan Suco dan keluarganya. Dan Dinda juga sudah tidak sabar untuk mendapat restunya. Jangan khawatir, Dinda. Restu Bopo dan Ibu pasti akan kita dapat. Ini saat-saat yang membanggakan dan membahagiakan mereka. Ini saat yang membahagiakan buat kita, Kanda. Kanda sangat bahagia, apalagi saya. Saya sangat bahagia, Kanda. Iya. Maaf kalau saya terpaksa mengganggu. Tidak mengganggu. Ada apa? Hanya mengingatkan, pendadaran sudah bisa dilaksanakan, Kang Bo. Kang Bo mau hadir atau tidak? Saya juga ingin melihat jalannya pendadaran. Kamu dampingi Bunda ya, Ambarwati? Iya, Bunda. Iya. Kalau begitu kita berangkat bersama. Den Ayu. Den Ayu. Ada apa, Nyi? Dari mana saja kamu? Maaf, Den Ayu. Ada sesuatu yang sangat penting yang harus saya sampaikan. Aku akan ke alun-alun untuk menyaksikan pendadaran para pandega prajurit. Den Ayu, maaf. Ini sangat penting, Den Ayu, dan harus saya sampaikan. Bagaimana ya? Kalau memang yang ingin disampaikan Nyibira sangat penting, Dinda bisa menyusul belakangan. Ini sangat penting, Den Ayu. Baik-baik. Kalau begitu Kanda pergi duluan. Dinda menyusul. Iya, Kanda pergi dulu. Mari. Mari. Nyibira, aku tadi mencari-cari kamu. Dari mana saja kamu? Dan ada apa ini? Kamu tiba-tiba kesini dan membawa sesuatu yang sangat penting. Maaf, Den Ayu. Sebaiknya kita bicara di dalam saja. Mari. Baiklah, ayo ke dalam. Hormat kami, Senopati. Kalian siap bertanding? Siap, Senopati. Kalau begitu, laksanakan. Baik, Senopati. Tidak mungkin kalau Bayu Samudra itu putra kandungku, Nyi. Tidak mungkin. Den Ayu,
Saya memang tidak bisa membawa pulang bukti keranjang, popok, ataupun selimut yang membungkus bayi itu pada Den Ayu. Tapi percaya bahwa apa yang saya katakan... Di Kaku Temenggungan, Dewi Ayu Sekarsari menikmati percakapan hangat dengan tunangannya, Bayu Samudro, tentang rencana pernikahan mereka yang semakin dekat. Namun, kebahagiaan itu terguncang oleh kedatangan Nyi Birah yang membawa kabar mengejutkan. Dalam pertemuan rahasia, Nyi Birah mengungkapkan rahasia besar, Bayu Samudro adalah putranya yang hilang bertahun-tahun lalu. Dewi Ayu Sekarsari semula menolak percaya, tetapi desakan Nyi Birah membuatnya mencari jawaban dari abdi dalam Kaku Temenggungan. Dengan hati diliputi kegundahan, ia pun memutuskan untuk mengungkap kebenaran, meski takut menghadapi kenyataan. Aku tidak tega melaksanakan titah Kanjeng Temenggung. Kenapa? Aku tidak tega membunuh bayi yang tidak berdosa itu, Bu. Aku tidak tega. Sebenarnya aku juga tidak tega, Ki. Tapi apa jadinya kalau kita sampai tidak melaksanakan perintah? Harus ada jalan keluar. Harus ada. Jadi Aki sepakat untuk tidak membunuh bayi itu? Lihat itu, Bu. Ini, Bu, hati kelinci yang akan jadi bukti kalau kita sudah melaksanakan tugas. Tapi... Iya, kita memang berbohong. Tapi kita tidak membunuh bayi yang tidak berdosa. Iya. Nyi Birah, mana yang harus aku percaya? Pengakuanmu yang sekarang atau pengakuan kalian pada saat Kanda Tumenggung menguji kejujuran kalian di Sendang Pengakon? Mohon ampun, Gusti Ayu. Saya dan Sai Sepuh memang tidak jadi membunuh bayi yang seharusnya kami bunuh waktu itu. Tapi kamu ingat kan apa yang kamu katakan pada Tumenggung saat itu? Kamu pasti ingat, Nyi Birah. Ampunkan kami, Kanjeng Tumenggung. Ampunkan kami. Ampuni kami, Kanjeng Tumenggung. Benar, kalian tidak bohong. Tidak, Kanjeng Tumenggung. Tidak. Atau kalian berdua berubah pikiran? Kalian tidak bunuh bayi itu. Tidak, Kanjeng. Kami tidak bohong. Kami tidak bohong, Kanjeng Tumenggung. Sayalah yang membunuh bayi itu, Kanjeng Tumenggung. Buktinya? Sebagai bukti, kami serahkan hati yang berlumuran darah. Kanjeng Tumenggung sendiri yang menerimanya. Bisa dipercaya jawaban kalian? Kanjeng Dawu, Kanjeng. Kalau begitu baik, kalian boleh kembali ke kerjaan kalian. Kami terpaksa mengatakan itu karena kami masih ingin hidup. Maafkan kami, Den Ayu. Nyi Birah, aku senang kalau kamu tidak jadi membunuh bayi itu. Tapi aku tetap tidak percaya kalau Bayu Samudro itu putraku. Tidak, aku tetap tidak percaya. Memang sulit bagi saya untuk membuktikan kebenaran cerita itu. Tapi kalau Den Ayu tidak percaya, Den Ayu bisa tanyakan sendiri kepada Raden Bayu Samudro. Siapa yang memberi nama Raden Bayu Samudro itu? Kalau dia bilang diberi nama Juragan Soco, berarti dia bohong, Den Ayu. Bohong? Bayu Samudro bohong? Iya. Lalu siapa yang memberi nama padanya? Kanjeng Ratu Kidul. Dan kenapa Kanjeng Ratu Kidul yang memberi nama? Karena Kanjeng Ratu Kidul lah yang menolong pada waktu bayi itu saya buang, Den Ayu. Bisa saja itu terjadi. Kidul memang berjanji padaku untuk menjadi pelindung bayiku. Kalau begitu, itukah sebabnya kenapa Bayu Samudro punya 2 pengawal siluman dalam tubuhnya? Punya penawar racun seperti yang dikatakan oleh tabib Tanamfu. Panggil Sai Sepuh untuk mencocokkan kebenaran ceritamu. Sai Sepuh sakit, Den Ayu. Hari ini dia tidak Kalau begitu aku akan getah. Den Ayu. Den, tunggu. Den Ayu.
Inilah saatnya. Inilah saat yang tepat untuk kehadirannya kelana, ratuku. Nyi Ratu? Nyi Ratu? Bogawati? Iya, Nyi Ratu. Itu suaramu, Bogawati? Benar, Nyi Ratu. Katakan. Katakan apa yang ingin kamu katakan. Datanglah ke Katumenggungan, Nyi Ratu. Inilah saat yang tepat bagi Nyi Ratu untuk bisa bertemu dengan Raden Bayu Samudro. Kenapa kamu bilang begitu? Karena Den Ayu Sekarsari sedang pergi, Nyi Ratu. Baik, aku ke sana. Aku akan menyusul kamu. Kamu berada di mana? Saya di depan kamar Raden Ayu Sekarsari. Tunggu aku di sana. Dan jangan lupa laporkan padaku kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan. Baik, Nyi Ratu. Ya, Pandega 1, 3, 5, 7, 8, menghadap. Siap, Senopati. Siap, Senopati. Kalian lulus. Terima kasih, Senopati. Hidup Pandega Baru! Hidup Pandega Baru! Hidup Pandega Baru! Hidup Pandega Baru! Masih ada yang... Untuk hari ini cukup. Besok dilanjutkan lagi. Tapi kenapa Bunda belum muncul juga ya? Oh iya, iya. Kenapa tidak menyusul? Pasti ada sesuatu yang menyebabkan Bunda tidak ke sini. Iya ya. Tapi apa? Kalau begitu, biar saya yang mencari tahu. Permisi. Silakan. Kakang, ini pasti ada hubungannya dengan kabar yang dibawa oleh Nyi Bira. Mungkin begitu. Tapi apa? Ingat, hanya aku yang berhak bertanya. Iya, Den Ayu. Ayo, ketuk lagi nih. Ki, buka pintunya, Ki. Ki Sais. Gusti Ayu. Mohon ampuni saya, Gusti Ayu. Saya tidak tahu kalau... Sudahlah, tidak apa-apa. Mana suamimu? Sakit, Gusti Ayu. Mari silakan masuk. Ki, bangun, Ki. Gusti Ayu yang datang. Gusti Ayu. Ki, tidak usah bangun. Maafkan Gusti Ayu. Maafkan saya, sehingga Gusti Ayu menemui saya dalam keadaan seperti ini. Ada sesuatu yang sangat penting yang harus aku tanyakan padamu. Mengenai apa? Mengenai apa, Gusti Ayu? Nyi Bira, aku ingin bicara empat mata dengan saya sepuh. Baik, Gusti Ayu. Nyi, ayo kita keluar. Jangan menangis, Nyi. Tidak apa-apa. Suamimu tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Setelah berbicara dengan sang abdi dalam, terkuaklah kisah lama yang penuh luka. Bayu Samudro, yang nyaris kehilangan nyawanya saat bayi, hanya bisa selamat karena jantungnya digantikan dengan jantung seekor kelinci.
Mendengar kebenaran itu, Dewi Ayu Sekarsari merasa lega sekaligus hancur. Cinta yang ia rasakan kini berubah menjadi dilema berat, karena rahasia ini, bila terungkap, akan menghancurkan hubungan mereka. Hukumlah saya. Akan saya terima. Kamu bunuh atau tidak, Sai Sepuh? Tidak, Gusti Ayu. Saya tidak sampai hati. Ampuni saya, Gusti Ayu. Terima kasih, Sai Sepuh. Terima kasih. Berarti kamu dan Nyibirah telah mendengar permohonanku. Maksud dan Ayu. Kamu pasti tahu, ibu mana yang merelakan bayinya dibunuh. Aku tidak berdaya saat itu. Tapi kamu harus tahu, betapa hatiku menjerit, menangis. Gusti Ayu, maafkan saya. Terima kasih, Sai Sepuh. Terima kasih kamu telah menyelamatkan bayiku. Kamu boleh bangga bisa memenangkan kembali Laut Jauh bagian timur, Ratu Kidul. Tapi lihat ini, bagian baratnya guncang. Gulung apa saja yang kamu temukan, ombakku. Tunjukkan bahwa Gedeng Permoni mampu mengguncangnya. Di tengah samudera yang bergejolak, Ratu Gendeng Permoni menebar teror, menyerang perahu nelayan dan kapal dagang tanpa ampun. Amukan Sang Ratu memaksa Sang Ratu Kidul turun tangan. Dengan kekuatan penuh, ia menghadapi Ratu Gendeng Permoni dalam sebuah duel dahsyat yang mengguncang lautan. Gelombang ombak tinggi memecah diiringi dentuman kekuatan magis mereka. Dalam pertarungan sengit itu, Sang Ratu Kidul, dengan kekuatan dan kebijaksanaannya, berhasil mengalahkan Ratu Gendeng Permoni. Ketenangan pun kembali ke lautan, dan harmoni alam terjaga, memastikan bahwa ancaman kegelapan tidak lagi mengusik kedamaian. Kurang ajar kamu, Ratu Kidul. Kesini pun kamu kejar aku. Barkowo, Bagas, ikut rombak. Terjang itu Ratu Kidul dan kedua pengawalnya. Baik, Ratu. Serang, hancurkan mereka. Kurang ajar, lelembut, para mayat hidup, hantu dan siluman. Ayo keluar, bantu Bargowo dan Bagas pemimpinmu. Hiya!